Kajian kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kita berriqaq tentang melembutkan hati karena harus memiliki kelembutan hati, karena memiliki kelembutan hati itu hati menjadi mudah itu terbuka dan menerima hidayah masuk itu ke dalam hatinya, sehingga mudah artinya jadi bisa dikatakan mudah untuk taat kepada Allah. Yang berbeda dengan orang yang memiliki sebaliknya, ya orang yang keras hati, hatinya tidak akan terbuka dan hidayah tidak akan masuk. Masih bab ke-51 nya, karena memang hadisnya banyak, ada 27 nih hadisnya, yaitu babus sifatil jannati wan nar, ya bab sifat surga dan neraka. Hadis-hadisnya ya menerangkan tentang surga itu dan neraka. Nah, sekarang hadis ke-12. Ya, hadis yang ke-12 sekarang nih ya. Kalau yang kemarin itu hadis yang menerangkan bahwa penghuni surga tertinggi, penghuni surga tertinggi, ya ternyata mereka itu bisa dilihat, ya terlihat itu oleh penghuni surga gitu, di tingkatan penghuni surga tingkatan di bawahnya. Kemarin di antaranya ya sekilas berartinya Rasulullah SAW menerangkan surga tingkatan tertinggi itu terlihat oleh penghuni tingkatan surga di bawahnya itu seperti bintang. Itu bintang, ya kita lah melihat bintang yang jauh, berartinya bintang itu kan jauh, seperti itu bintang yang terlihat di ufuk timur dan barat. hanya itu diantara itu surga itu demikian gitu ya. Tingkatan surga tertinggi itu bisa terlihat oleh penghuni tingkatan surga di bawahnya. Bahkan ada yang terlihat sangat jauh gitu ya, memang sangat jauh kan, karena kan jarak antara satu tingkatan surga dengan berikutnya itu juga di satu hadis disebutkan sejauh jarak langit dan bumi. Nah, sekarang yang baru nih, hadis yang berikutnya ya, di sini saya diberi nomor itu ya hadisnya. Sekarang hadis ke-12. An Anas bin Malikin, Anas bin Malik nih, Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala li ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah lau annalaka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi fayaqulu na'am fayaqulu aradtu minka ahwana min haza wa anta fi sulbi adama an la tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Demikiannya redaksi hadisnya. Kita terjemah dulu nih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, bertanya di sininya. Allah Ta'ala bertanya kepada ahwana ahlin nari azaban. Allah bertanya kepada penghuni neraka, ahlun narnya penghuni neraka. Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat.
Ya Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Andai lau annalaka ma fil ardi min syai. Andai kamu memiliki sesuatu itu yang ada di bumi. Akun tataf tadi bihi, apakah kamu mau menebus diri kamu? Fayaqulu, kemudian ia menjawab, na'am, benar. Jadi pertanyaannya ya dari Allah itu, kalau kamu memiliki sesuatu, itulah hanya intinya. Kalau atau andai saja kamu memiliki sesuatu, maukah kamu menebus diri kamu dengan sesuatu tersebut? Ya kepada Allah itunya menebus dirinya agar terbebas dari neraka. Fayaqulu, maka orang itu menjawab, ya pastilah gitu kan. Nah, iya tentu saja. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, aradtu minka ahwana min haza. Dulu aku meminta kepada kamu yang lebih ringan, lebih gampang gitu, lebih mudah dari itu. Wa anta fi sulbi adama, ketika kamu berada di sulbi Adam, atau ketika kamu belum lahir ke dunia, itu ini maksudnya nih ya. Ini juga nanti nih perlu penjelasannya. Wa anta fi sulbi Adam, nah ketika kamu berada di tulang belakang sulbi Adam, yaitu an la tusyrika bi syai'an. Itu yang Allah katakan, aku meminta yang lebih ringan daripada itu ketika kamu belum lahir ke dunia, yaitu an la tusyrika bi syai'an. Allah memintanya, kamu jangan menyekutukan aku dengan apapun. Fa abaita, ternyata kamu menolak. Ya, ternyata kamu menolak. Illa antusyrika bi, ya ternyata kamu menolak, dan benar sajalah itunya, ini banyak terjemah bebasnya, dan benar saja kamu itu menyekutukan aku. Demikian ya hadisnya nih. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari belum jauh di sini juga di dalam kitab Buriqah juga, yaitu dalam hadis yang judul yang ini nih, bab ke-49, man nukishal hisaba udziba. Nah ini bab 49-nya sudah belum lama juga sebetulnya, ini kan bab 51 ya. Barang siapa, ini judulnya kan, barang siapa yang hisabannya berat, ya, barang siapa yang hisabannya berat, artinya orang Islam, karena orang kafir tidak dihisab. Ya, barang siapa yang hisabannya berat, prosesnya lama, berat, berbelit, benar-benarnya dilakukan sampai amal-amal terkecilnya di benar-benar hitung-hitungan gitu lah. Allah memperlakukan demikian ya ketika menghisabnya. Uziba, pasti hasilnya masuk neraka. Itu pastinya hasilnya masuk neraka. Itu babnya demikian. Nah di bab tersebut, di antara hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, nah hadis yang kurang lebih sama dengan yang ini, ya meskipun ada perbedaan redaksi itulahnya, ada sedikit perbedaan redaksi. Kalau pada hadis pada bab 49, Nabi SAW bersabda, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah. Seorang atau orang kafir yang didatangkan pada hari kiamat. Kemudian ditanyakan kepada mereka, aro'aita lau kana laka mil'ul ardi zahaban. Bagaimana menurut kamu? Ini pertanyaan dari Allahnya ya, dikatakan kepada mereka, aro'aita, bagaimana menurut pendapat kamu,
laukana lakamil ul ardi zahaban, jika kamu memiliki emas sebesar bumi. Ini ya, kalau di hadis yang ini nih, jadi ini nih yang di sini lebih jelas gitu redaksinya. Jika kamu memiliki sesuatu itu untuk dijadikan tebusan, itu maksudnya ya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan tebusan, untuk menebus dirinya itu agar bisa keluar dari neraka. Nah, ternyata di hadis ini lebih jelasnya kemarin di hadisnya disebutkan, andai gitu kamu memiliki emas sebesar bumi, akun tak tadi bihi, itu apa kamu mau gitu, artinya menebus dalam arti apa kamu mau menyerahkan, memberikan emas tersebut kepada Allah dan kamu bebas dari neraka. Itulah tebusan, demikian nyamannya. Nah, bagaimana menurut kamu itu jika kamu memiliki emas sebesar bumi lalu dijadikan tebusan? Ya, artinya kan emasnya serahkan kepada Allah, berikan emasnya kepada Allah sebagai tebusan untuk dirinya itu agar bisa keluar dari dalam neraka. Allah bertanya, mau kamu menebus diri? Mau kamu menyerahkan emas yang kamu miliki? Ini kan ya, andai isinya, andai kamu memiliki emas sebesar bumi, mau nggak menyerahkannya kepada Allah agar kamu bebas dari neraka? Oh, nyantok tah, cek orang Sunda mah nyantok di tawaran gitu deh, geus di neraka mah. Geus di neraka mah apa artinya emas sebesar bumi? Lebih baik serahkan kepada Allah, berikan kepada Allah. Kemudian Allah membebaskannya, hanya mengeluarkannya dari dalam neraka. Nah, hadisnya samalah, hanya lanjutannya ini nih, saya sengaja baca lagi karena di sini lebih jelas. Kalau di yang barusan itu lebih umum gitunya, ininya redaksi hadisnya hanya sesuatu gitu. Jika kamu memiliki sesuatu itu ya, ketika di bumi itu kamu memiliki sesuatu, mau nggak? Ternyata wah, di hadis ini bukan sesuatunya bukan yang ecek-ecek, artinya di sini disebut milul ardi zahaban, emas sebesar bumi. Sementara bumi dunia ini kan sebesar apa? Coba ya, artinya coba kita lihat diri kita sendiri, kita berada di bumi. Nah, buminya sebesar apa? Nah, andai bumi ini semuanya emas, itu adalah emas sebesar bumi itu. Kita bayangkan berapa sih nilainya? Sesagram lawai sabaraha tuh emas. Ya, emas itu harga emas 1 gramnya berapa? Nah, emas sebesar bumi saja nggak ada artinya nggak akan ada artinya. Seseorang setelah di dalam neraka, ketika ditanya demikian, andai kamu memiliki emas sebesar bumi, mau nggak serahkan kepada Allah untuk menebus kamu agar bisa keluar dari dalam neraka? Pasti diberikan, pasti direlakan. Kenapa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya, padahal nilainya kan sangat mahal, sangat besar. Saya kira kan kita nggak bisa kan kira-kira kalau emas sebesar bumi itu kalau dihargai, diuangkan berapa sih nominalnya? Tuh, nol lebih ke mana? Tuh, emas sebesar bumi amat sangat besar. Tapi apa artinya? Apa artinya apabila dibandingkan dengan masuk neraka? Ternyata ketika Allah menanyakan demikian, mau nggak kalau punya emas sebesar bumi, sini serahkan sama saya, kamu saya keluarkan dari dalam neraka. Siap. Waduh. Cek Allah teh butuh emas, Allah memberi lagi. Allah tidak butuh emas. Ini untuk menggambarkan, padahal di hadis ini kan Allah bertanya demikian itu kepada penghuni neraka yang siksaannya paling ringan. Coba kalau nanyanya kepada yang siksaannya paling berat, wah 10, 100, sejuta kali lipat itu saya mau, pasti akan saya serahkan.
Ini yang paling ringan ya gitu kan, yang paling ringan saja. Artinya demikian nih maknanya ya. Penghuni neraka paling ringan saja dia pasti akan mau. Pasti akan mau. Andai dia memiliki emas sebesar bumi yang gitu kan, emas sebesar bumi ini nilainya berapa? Entah berapalah. Kalau pakai rupiah, nol beting lah rupiah teh. Kalaupun pakai dinar misalnya, pakai dolar, pakai euro, berapa sih angkanya nominalnya emas sebesar bumi? Ternyata tidak bernilai sama sekali, tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan ini nih, dibandingkan dengan terbebas dari neraka meskipun dari siksaan yang paling ringan, gitu kan. Tidak ada artinya meskipun itu dibandingkan dengan terbebas dari neraka. Mending memiliki emas sebesar bumi tapi masuk neraka, atau tidak memiliki emas sebesar bumi tapi tidak masuk neraka. Kira-kira ini kalau orang diberi pilihan demikian, mana sih yang akan dipilih? Ternyata kan tidak berarti, tidak bernilai meskipun emas sebesar bumi dibandingkan dengan tidak masuk neraka. Meskipun ya masuk nerakanya itu dengan atau mendapatkan siksaan yang paling ringan. Nah, ternyata ada ayatnya. Ternyata yang seperti ini ada ayatnya nih, yaitu surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 18. Ininya saya buka-buka gitunya, ternyata di Quran juga ada yang maknanya demikian. Nah, kita baca saja nih ya, surat Ar-Ra'd surat ke-13 nih, ayat ke-18. Ya, ayat ke-18-nya nah ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina stajabu li rabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal bihad. Bagi orang-orang lillazina stajabu li rabbihim. Jadi ingat ke ini nih, ayat ini ya, dengan redaksi seperti ini. Istajabu itu artinya memenuhi panggilan Allah. Lillazina stajabu li rabbihim al husna, bagi orang-orang yang memenuhi panggilan, memenuhi seruan Tuhan mereka. Ya, mereka disediakan atau bagi mereka, hanya bagi tadinya bagi orang, di awalnya demikian tadi ayat ini, bagi orang yang memenuhi panggilan, memenuhi seruan Tuhan mereka adalah balasan yang baik, surga. Nah, sampai di sini jadi ingat ini isinya, jadi ingat ke makna azan. Jadi ingat ke makna azan itunya, ini dari ininya sekejap kan sudah terlihat sebetulnya dari doa setelah azan. Dari doa setelah azan. Nanti juga ini kena hadis berikutnya tentang syafaatnya, nanti nih hadis ke-13 tentang syafaat. Entah nih sekarang keburu nggak nih ke hadis ke-13. Nah, tentang doa setelah azan, nah di satu riwayat riwayat Muslim juga adanya, barang siapa mengucapkan, barang siapa mengucapkan seperti yang dikumandangkan oleh muazin, itu kita sering menyebutnya kan menjawab azan.
Barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang dikumandangkan muazin, kemudian bersolawat 1 kali, kemudian bersolawat, setelah solawat kemudian membaca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu kan di awalnya Allahumma robba hazihi da'wati tamah. Itu kan kalimat, itu kan doa setelah azan demikian kan. Allahumma robba hazihi da'wati tamah. Artinya kalimat tersebut adalah ya Allah, pemilik seruan yang sempurna, da'wati tamah, ya Allah pemilik seruan panggilan yang sempurna ini, wassolatil qaimah, dan pemilik salat yang akan didirikan, ati Muhammadan lil wasilah wal fadilah. Itu kan doanya lanjutannya. Ini ayat yang awalnya nih sebetulnya ini yang maknanya ya Allah pemilik panggilan atau seruan yang sempurna ini. Jadi azan itu panggilan, dan panggilannya ya panggilan yang sempurna gitu. Azan itu panggilan, seruan yang sempurna. Nah ini di ayat ini orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhannya. Ketika azan itu dikumandangkan, itu yang memanggil siapa? Karena azan kan panggilan, azan kan seruan. Bahkan gitu kan seruan yang sempurna, ya pasti Allah lah. Pemiliknya Allah, yang menyerunya juga Allah. Meskipun ayat ini berlaku umum, bukan hanya sekitar azan, bukan hanya sekitar dipanggil diseru dengan azan itu kan untuk mengerjakan sholat gitu kan, bukan hanya itu. Jadi saya hanya teringat saja karena ayat ini bunyinya seperti ini, lillazina stajabu, orang-orang yang memenuhi panggilan, memenuhi seruan Tuhannya. Yang jelas, yang pasti, setiap kali azan Allah itu memanggil, Allah itu menyeru. Nah ayat ini bagi orang yang memenuhi panggilan seruan Tuhannya adalah balasan al-husna, yaitu surga. Nah yang ininya nih, yang ya ini menebus diri nih. Wallazina lam yastajibu, tuh kan ini yang sebaliknya. Meskipun di sini berlaku umumnya, bukan hanya sekitar azan dan sholat gitulah. Dan orang-orang yang ini kebalikan dari yang sebelumnya, lam yastajibu lahu, orang-orang yang tidak memenuhi, tidak mendatangi, tidak memenuhi panggilan itu seruan Tuhannya. Nah ini kalimatnya ini artinya itu pasti masuk neraka. Orang-orang yang tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi seruan Tuhannya. Sekali lagi ya, kalau ayat ini berlaku umumnya, bukan hanya sekitar azan dan sholat itu kaitannya. Ini sejak hal yang paling mendasar, itulah ini sejak hal yang paling mendasar. Allah menyeru, Allah memanggil. Yang paling mendasarnya Allah menyeru, memanggil agar manusia itu mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini kan seruan Rasulullah dulu, kan seruan para nabi itu seperti ini. Disebutnya Rasulullah itu memanggil, menyeru, mengajak. Bahasa Arabnya dakwah. Ya Rasulullah SAW dulu itu kan menyeru. Ini ya, agak melebar juga nih ya. Ini hadis yang ini nih. Ini sahabat ini sahabatnya yang menceritakan hadisnya, sahabat. Dia mengisahkan dulu ketika dia masih jahiliyah nih, dulu itunya. Dulu
aku melihat gitu, aku melihat ada seseorang yang pergi ke tempat ramai, ke pasar gitulahnya, ke tempat-tempat yang suka banyak orang lah. Aku melihat seseorang yang pergi itu mendatangi tempat-tempat yang ramai. Kemudian orang ini mengatakan, wahai orang-orang, jadi orang-orang yang ramai, orang banyak orang itu, wahai orang-orang, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti beruntung. Nah, ini seruan. Rasulullah itu menyeru, Rasulullah itu memanggil, Rasulullah itu mengajak. Untuk apa? Inilah hal yang paling mendasar, mengajak, menyeru orang untuk mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya ini umum sih ya sebetulnya. Itulah hal yang paling mendasar. Dulu Rasulullah itu menyeru, memanggil, mengajak orang demikian untuk ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Nah, sahabat ininya mengisahkan demikian, dulu aku melihat ada seseorang yang demikian. Nah, tapi setiap kali orang ini menyeru, memanggil, mengajak demikian kepada orang banyak, ada orang di belakangnya yang kemudian menimpali, jangan mau, jangan dilakukan. Dia ini pendusta, dia ini gila, dia ini sebutlah banyak hal-hal yang buruknya sebagai tadi pendusta, gila dan sebagainya. Nah, sahabat ini ya mengisahkan kejadian yang dulu dilihatnya sebelum masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, mengisahkan kejadian tersebut, ternyata orang yang menyeru itu adalah Rasulullah. Seruannya itu tauhid, dan orang yang menimpali di belakangnya itu adalah Abu Lahab. Hanya istajabu, seruan, panggilan, dakwah. Nah, barang siapa memenuhi panggilan Allah, hakikatnya yang memanggil. Kalau Rasulullah kan hanya petugas, Rasulullah kan hanya pesuruh Allah. Allah yang memerintah, menyuruh, menugaskan Rasulullah SAW untuk memanggil, menyeru, mengajak manusia. Maka di sini pantas kalau memenuhi panggilan, memenuhi seruan Tuhan mereka. Walladzina stajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menyeru, yang memenuhi panggilan tadilah panggilan seruan dakwah Tuhan. Jadi hakikatnya yang menyeru, memanggil, mengajak itu adalah Allah, Tuhan mereka. Ini di ayat ini yang memenuhi al-husna balasannya. Kemudian ini sebaliknya, wallazina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhannya. Lau anna lahu ma fil ardi jami'an, andai saja kalau saja mereka memiliki ma fil ardi jami'an, segala sesuatu yang ada di bumi, wa mislahu ma'ahu, tambah lagi segala sesuatu sebesar, sebanyak, jadi dua gitulah, segala memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, di dunia ini, tambah lagi dengan satu lagi. Jadi mendua aja ayat nama dua, dua berarti dua buah. Andainya kalau tadi kan emas sebesar bumi, andai bukan satu, dua buah. Wa mislahu ma'ahu, andai dia memiliki mafil ardi jamian, pakai seluruhnya nih. Ini ayat luar biasa nih, menggambarkan gitunya, menggambarkan andai saja nih orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya nih, orang yang tidak memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, andai mereka memiliki segala sesuatu, seluruh yang ada di bumi, tambah lagi dengan jumlah yang sama,
dua lah, anggaplah gitu ya. Laftadau bih, pasti mereka akan merelakannya, pasti mereka akan menyerahkannya. Laftadau bihi, untuk dijadikan tebusan, untuk dijadikan tebusan kepada Allah, yaitu menebus dirinya supaya bisa keluar dari dalam neraka. Nah, orang yang demikian intinya sih, ini kelompok keduanya berarti yang ada di ayat ini, yaitu yang lam yastajibu lahu, orang-orang yang tidak memenuhi panggilan atau seruan Tuhannya. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam, bagi mereka itu ada perhitungan yang buruk dari Allah. Ulaika, itu ayatnya demikiannya, ulaika lahum su'ul hisab, bagi mereka ada perhitungan yang buruk. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka bukan tempat kembali, tempat tinggal, kediaman, tempat tinggal itu mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan tempat itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, ayatnya nih, ayat surat Ar-Ra'd ayat 18 yang itu menerangkan, intinya nih lebih jelas di hadis tentunya maknanya, yaitu ini benang merahnya berarti demikian. Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih berharga? Memiliki emas sebesar bumi, bahkan dua, di hadisnya ini kan di ayat 2 tadinya. Mana yang lebih berharga? Memiliki emas sebesar bumi, sebesar dunia, bahkan 2 buah, memiliki yang demikian, atau tidak masuk neraka meskipun di nerakanya itu dengan siksaan yang paling ringan. Mana coba yang akan dipilih? Mana yang akan dipilih? Itunya ininya, jadi mana yang lebih berharga, lebih bernilai, mana yang akan dipilih? Memiliki emas sebesar dunia, bahkan memiliki 2 buah, tapi masuk neraka. Apa orang ini akan memilih masuk neraka tapi memiliki emas, atau terbebas dari neraka, hanya serahkan emasnya kepada Allah? Mana yang akan dipilih? Ini untuk orang yang mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan saja, dia akan menyerahkan emas tersebut. Dia akan menyerahkan emas tersebut. Kalau gitulahnya, kalau dengan menyerahkan emas tersebut itu sebagai tebusan bagi dirinya untuk bisa keluar dari dalam neraka, padahal siksaan yang paling ringan. Nah, lanjutannya nih ya, sama-sama di hadis yang tadi juga sama nih lanjutannya. Fayaqulu, nih kemudian banyak orang itu kan ditanya demikian tadinya. Kalau kamu memiliki segala sesuatu yang ada di bumi, mau nggak serahkan kepadaku? Itu sebagai tebusan agar kamu bisa keluar dari dalam neraka. Orang ini kan ya mau. Dan ternyata kemudian Allah berfirman, aradtu minka ahwana min haza, dulu aku minta kepada kamu yang lebih ringan dari ini sebetulnya. Ya, dulu aku minta kepada Allah yang lebih ringan. Mungkin gak itu seseorang bisa memenuhinya? Mungkin gak seseorang bisa memenuhi? Andai Allah mengatakan begini, kamu bisa keluar dari dalam neraka tapi serahkan emas sebesar bumi, ada nggak manusia yang bisa memenuhi? Kalau Allah minta demikian, boleh kamu bisa keluar dari neraka, tapi mana serahkan untuk tebusannya emas sebesar bumi? Itu kan mustahil.
dan amat sangat mustahil lah gitunya, bukan amat sangat berat deh. Apa bisa, apa ada orang yang memiliki itu emas sebesar bumi? Ini kan maknanya jadi demikian ini. Boleh, katakanlah boleh, bisa kamu keluar dari neraka, tapi serahkan sebagai tebusannya emas sebesar bumi. Ini kan gak akan ada manusia yang punya. Berat artinya itu kan berat, bahkan mustahil untuk dipenuhi. Jadi permintaan Allah itu, katakanlah permintaan Allah itu ya terlalu berat. Mana ada manusia yang bisa memenuhi, menyerahkan emas sebesar bumi? Gak akan ada yang mampu, gak akan yang bisa. Sangat mustahil untuk dipenuhi. Berat artinya ya, itu sangat-sangat berat bagi manusia. Nah lanjutannya, fa'aradtu minka ahwana min haza, baheula cek Allah, dulu aku minta yang lebih ringan dari itu, lebih mudah, jauh gitulah lebih mudah. Dulu aku minta kepada kalian yang lebih ringan. Sekarang Allah minta yang mustahil dipenuhi oleh manusia. Kalau dulu bisa sebetulnya, artinya kalau dulu bisa sebetulnya manusia memenuhi permintaan Allah. Dulu Allah meminta sesuatu supaya kamu tidak masuk neraka, manusia yang tidak mau. Dulu aku pernah meminta kepada kamu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Nah ini yang manusia tidak sadarnya, karena di dalam hadisnya ini kan wa anta fi sulbi Adam, ketika kamu belum dilahirkan. Itu yang ada di surat apa Al-A'raf aja. Itu yang ada di surat Al-A'raf, betul, Al-A'raf 172. Maknanya lah kita jadi gambarkan seperti ini. Karena hadis ini menyebutkan wa anta fi sulbi Adam, ketika kamu masih belum dilahirkan. Nah kalau kaitannya di dalam kitab Tahdzibul Akhlak ini ada memangnya judul pembahasannya di dalam Tahdzibul Akhlak itu kan dengan judul Al Insanu Jasadun Waruhun, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Kalau jasadnya inilah yang dikenal dengan manusia itu diciptakan dari tanah, jasadnya ternyata yang diciptakan dari tanah. Adapun ruhnya itu dari Allah. Bahkan prosesnya pun diterangkan. Bagaimana proses ruh itu dimasukkan ke dalam jasad. Kalau ruhnya ini dari Allah. Kita gambarkan seperti ini ya. Ketika atau setiap kali Allah akan melepas itu ruh untuk dimasukkan ke dalam jasad, ruh ini ditanya dulu oleh Allah, kurang lebih seperti ini yang Allah minta. Kamu sanggup? Ya, geus lahir. Ternyata setelah lahir belok. Dulu aku minta kepada kamu, kapan sih Allah minta? Allah mintanya ketika itulah begitulahnya gambarannya, ketika Allah itu akan melepas ruh untuk dimasukkan ke dalam jasad. Nah Allah minta agar kamu tidak menyekutukanku dengan apapun. Fa abaita, ternyata kamu menolak, illa antusyrikabi, dan benar saja ternyata kemudian manusia itu menyekutukan aku. Sekarang kamu sudah masuk neraka, bahkan dengan siksaan yang paling ini kan Allah di hadisnya kan tadinya Allah mengajak bicaranya kepada manusia yang mendapatkan siksaan paling ringan. Yang mendapatkan siksaan paling ringan saja, begitu apa bahasa saudara menyantok, nah atau nyantok tehnya. Antusias lah gitunya. Mau kamu keluar dari dalam neraka, tapi harus mengeluarkan, harus membayar tebusan emas sebesar bumi. Wah pasti. Apalagi untuk yang ya neraka yang tingkatan dan
azab neraka yang di bawahnya atau yang lebih berat, apalagi yang paling berat. Mau nggak? Mau, pasti menjawabnya. Sok atuh kadikan emasna, eta nu matak nyeri hati teh, mana emasnya nggak ada. Ya silahkan kalau mau keluar, serahkan emas besar bumi. Nah, andai kamu punya, mau nggak? Mau. Tapi kan ya, tidak mungkin lah, pasti tidak mungkin. Makanya ya saat ini katakanlahnya, kalau setelah di neraka seperti ini kan akan menambah, katakanlah ini kan akan menambah pedih, sakit. Kalau Allah menawari demikian, mau keluar ya, mau keluar ya dari dalam dari siksa neraka. Kok bisa? Cek Allah boleh, kok bisa? Aduh, dihurian gua Allahnya di neraka, di neraka karunya pasti ingin keluar ya. Mau keluar? Mau, boleh. Serahkan emas sebesar bumi, tah eta gubrag, gubrag. Sakit artinya kan, semakin sakit semakin pedih. Boleh, bisa keluar dari dalam neraka. Asal ya kan berandai-andai teh tuh, ini Allah kan meminta syarat, anggaplahnya Allah meminta syarat yang mustahil dipenuhi, yaitu serahkan emas besar bumi. Wah, itu kan berat. Nah, kemudian Allah mengatakan seperti ini, berat, mana saya bisa, mana ada manusia yang bisa memiliki emas sebesar bumi. Nah, kemudian Allah mengatakan seperti ini, ingat nggak dulu? Itu kan, ingat nggak dulu? Aku meminta kamu yang sangat mudah sebetulnya, itulah teu mayar mencek urang mah ari teu musyrik teh kudu mayar dan teu. Ya kan kudu bayar kan, coba ayeuna sabaraha mayarna, ya emas besar bumi nilainya berapa, mahal dah urusan geus kitu mah. Ternyata dulu aku meminta yang amat sangat lah sebetulnya, amat sangat mudah, yaitu agar tidak menyekutukan aku, jangan syirik, jangan menyekutukan aku, jangan menyekutukan Allah. Mau nggak teh? Kekeh eta ku hayang mau syirik jelema teh. Naon atuh hayangna hayang ka neraka. Naon atuh hayang teh hayang ka neraka ya beureunan. Dulu aku pernah minta, itu seolah-olah ingat gak dulu aku pernah meminta kepada kamu yang pasti bisa kamu penuhi karena itu sangat mudah. Ya perbandingannya kan dengan coba sekarang, mana emas sebesar bumi, langsung angkat tangan. Mana bisa? Mana ada orang yang memiliki emas sebesar bumi? Ternyata syarat dari Allah sangat berat dan mustahil dipenuhi. Nah, atuh tak ieu tah kapan nyeri di gitu-gitu teh. Nah, atuh baheula, coba mun baheula. Makanya banyaklah itunya di antara bentuk penyesalannya, di antara bentuk penyesalan mereka yang sudah jelas itu merasakan mengalami azab di neraka. Di antaranya kan ada yang minta untuk kembalikan lagi aku ke dunia meskipun hanya sesaat. Pasti aku akan beramal soleh, pasti aku akan menjadi orang yang taat. Geus kitu. Nah, wadul cek Allah teh lah. Ada itu ayatnya, saya lupa laginya ayatnya yang lanjutannya itu, andai benar gitu dipenuhi oleh Allah, mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka itu durhaka lagi. Ya andainya itu dipenuhi itu oleh Allah, kembalikan lagi ke dunia, karena orang ini minta dikembalikan ke dunia, pasti aku akan menjadi orang yang soleh, pasti aku akan taat, pasti aku akan beramal soleh. Andai itu dipenuhi oleh Allah, balikan lagi ke dunia. Arces deh, di dunia durhaka lagi, meskipun berulang-ulang akan demikian. Itulah manusia. Karena sejak awal, berarti katakanlahnya ini sejak awal
sebelum Allah melepas ruh itu untuk dimasukkan ke dalam jasad, lalu lalu hidup di dunia, ini ruh ini kan ditanya dulu oleh Allah, diminta nih oleh Allah agar tidak menyekutukan Allah, tapi ternyata dia menolak, dan benar saja kemudian manusia itu menyekutukan Allah. Al-Mu'minun, kita baca lebarnya ayatnya mengpeng, itu saya ingat maknanya gitu, ada yang demikian. Al-Mu'minun ayat ke seberapa, 23, surat ke-23 nya ayat ke 100. Nah ini nih dari ayat berapa nih rangkaiannya, berarti ayat 99. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah orang-orang kafir, terutamanya ada Allah menyebut orang durhaka itu orang kafir. Demikianlah kondisinya gitunya, keadaan orang-orang yang durhaka, hingga apabila datang kematian kepada mereka, ya mereka mengatakan, naon sih, Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Tahnya ayat yang demikian, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, mau apa? La'anli a'malu solihan fima taroktu, agar aku dapat berbuat a'malu solihannya, amal solehnya, a'malu solihan, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Ya, yang artinya dulu ketika di dunia tidak dilakukan. Ya, kembalikanlah aku ke dunia itu agar aku dapat beramal soleh yang dulu aku tidak lakukan. Kalla iya tah innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, tidak, sekali-kali, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Allah ge apaleun jelema mah tukang wadul. Gini nyawai cek atulah. Tidak, sekali-kali, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah. Wah, bukan setelah di neraka, begitu meninggal, ternyata begitu meninggal. Jangankan bertikannya, ya jangankan setelah di akhirat, jangankan setelah di neraka, begitu meninggal, bahkan ketika proses meninggalnya kan, mereka itu kan sudah merasa ngeri ketika didatangi malaikat maut, ketika didatangi oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya saja nih, orang yang durhaka itu kan sudah seperti itu. Mereka sudah ketakutan, mereka sudah merasa ngeri, begitu mati, ini yang dikatakan oleh mereka, kembalikanlah aku ke dunia, pasti aku akan beramal soleh yang dulu tidak aku lakukan. Ya, tidak, sekali-kali itu hanya dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, tayanya barzakh, alam barzakh, di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Fa iza nufikha fis suri, ayat 101-nya ya, fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga. Nasab hilang, berartinya pertalian keluarga, ikatan nasab, ikatan darah itu hilang. Apabila sangkakala ditiup, artinya masuklah ke alam akhirat, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya boro-boro. Boro-boro muncul di mahsyar ngobrol boro-boro jeung saha di ngobrol naon nih. Mereka tidak akan saling bertanya. Ini kan menggambarkannya semuanya di surat nanti anu itu teh. Likulim riin minhum syauma idin
ya min likul limriin minhum, bagi setiap individu manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yugni. Surat Abasa kalau nggak salahnya, surat Abasa anu ieu teh anu yapirul mar'u min akhi, setiap orang itu akan lari menjauhi saudaranya, wa ummihi wa abi, lari menjauhi ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari menjauhi istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni, karena pada hari itu bagi setiap orang ada perkara yang sangat menyibukkan, yaitu sibuk memikirkan nasib dirinya. Nah di sini tidak akan saling bertanya. Katanya ayat 100-nya yang itu yang mananya demikian. Allah juga sudah tahu bahwa manusia itu hanya berdalih, manusia pasti berdusta. Kalaupun benar, artinya kan kalaupun benar dikembalikan lagi ke dunia, manusia pasti durhaka lagi. Makanya ini Allah menyebut itu hanya dalih, itu hanya akal-akalan manusia agar lepas dari apa yang akan dialami dan didapatkannya di alam barzakh dan berikutnya. Jadi mung ke akhirat, hayang di dunia weh. Nah itunya ayat jadi nggak akan keburu sinya ayat yang ke-13, yang hadis ke-13 itu nanti tentang syafaat. Nah barusan hadis yang ke-12-nya. Nah artinya kita pelajarannya seperti ini kan. Jadi kan pelajarannya seperti ini. Di sini berartinya di dunia. Kalau dibandingkan dengan anggaplah Allah minta ini kan kepada penghuni neraka siksaannya yang paling ringan. Allah minta masa sebesar bumi itu kepada penghuni neraka yang siksaannya paling ringan. Kalau ke Firaun minta apa? Ini pun sudah mustahil, artinya kan dipenuhi. Dan berdasarkan redaksi hadis ini juga, ya dulu aku pernah minta kalian yang jauh lebih mudah, yang jauh lebih mudah. Nah ini yang difirmankan oleh Allah. Ada dua ayatnya yang saya ingat, yang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa yang Allah minta, artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha, apa yang Allah bebankan gitu, tidaklah Allah membebankan kepada seseorang kecuali itu masih di dalam batas kemampuannya. Kita ayatnya demikian kan, illa usaha itu artinya kecuali itu pasti manusia itu mampu. Nah selama di dunia ini Allah meminta, Allah menuntut, Allah membebankan sesuatu kepada manusia itu di dalam batas kemampuan mereka, tidak ada yang di luar batas kemampuan. Nah kalau setelah di neraka Allah minta apa? Boleh kamu keluar dari neraka, Allah minta apa? Ini di luar batas kemampuan manusia. Mana ada manusia yang mampu mengadakan emas sebesar bumi? Mana ada manusia yang bisa memiliki emas sebesar bumi? Artinya kan ini di luar kemampuan. Artinya nih, selama di dunia semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah bebankan, semua yang Allah minta dari manusia itu pasti manusia mampu. Tapi ternyata ada yang tidak mampu, ya berarti tidak dibebankan kepada kamu gitu. Ternyata kan ada yang tidak mampu. Misalnya karena memang banyak kan contohnya. Orang yang katakanlahnya tidak sempat menunaikan ibadah haji, padahal itu kan rukun Islam. Sampai meninggal tidak sempat menunaikan ibadah haji. Kenapa tidak melakukan? Kenapa gitu tidak menunaikan ibadah haji? Karena tidak mampu. Makanya untuk haji itu ada manis tatoa ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu.
Bagi mereka yang tidak mampu, lengkap nggak rukun Islamnya? Rukun Islamnya lengkap nggak gitu kalau sampai meninggal itu tidak sempat mengerjakan ibadah haji karena memang tidak mampu. Berarti kan tidak kena gitu oleh beban tersebut, lengkap anger. Tidak pergi itu bukan tidak berniat, bukan tidak mengakui wajib, bukan tidak berniat, tapi ternyata Allah menakdirkan demikian. Ta'ata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kan pelajarannya kan penuhilah permintaan Allah di dunia ini karena Allah meminta sesuatu yang kamu mampu. Coba kalau nanti di akhirat Allah minta apa? Ini kan memintanya kan yang di luar batas kemampuan manusia. Nah, pelajarannya itu nih ya, yang ini nih dari hadis ini itu yang penting adalah yang pentingnya dari hadis ini adalah nah, ketika di dunia la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak meminta, Allah tidak menuntut, tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan. Nah, kenapa masuk neraka? Ta'eta apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa, mereka tidak memenuhinya. Nanti oleh Allah diminta seperti ini baru tanya. Perih cik urang mah tangke di akhirat geus dikitukeun mah. Kan hadisnya demikian. Kunci urang didagungkeun teh jalan baheula. Aku minta, aku menuntut kamu itu yang kamu mampu, tapi kan kamu tidak mau. Sok ayeuna mah bisi hayang keluar ti neraka bisa. Kan? Wani piro. Sok ayeuna wani piro. Nyasok naon atuh mas besar bumi cek Allah teh gobrak gitu. Geus bias disiksa we di dieu bias disiksa we di dieu. Ku pekek pamane cek Allah teh bener nya. Katanya pelajaran sangat pentingnya, artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meminta, anggaplah meminta, menuntut, membebani manusia di luar batas kemampuannya. Makanya pantaslah itu kalau ketika di dunia manusia malah tidak memenuhi tadi ayat tadi Ar-Ra'd 118-nya, mereka tidak memenuhi seruan panggilan ajakan Allah, padahal itu di luar semuanya gitunya di dalam batas kemampuan manusia, tapi manusianya tidak mau melakukan. Nah akibatnya masuk neraka. Intinya seperti yang di ayat Ar-Ra'd 118. Nah, setelah di neraka kemudian Allah mengajak bicara, wajah ngeunah di teh jang. Wajah dirinya teh di neraka teh. Yang keluar teh di neraka. Bisi we cenah betah di dinya, boro-boro cenah betah kumaha cenah. Bisi cenah yang keluar di neraka bisa sok. Teruslah dunia itu hadis yang ke-12. Sekali lagi ini saya tekankan berarti ininya pelajaran pentingnya sesuai juga dengan ayat yang tadi ada dua ayat yang bunyinya kurang lebih sama, maknanya sama. Allah tidak meminta, menuntut, membebani itu siapapun di luar batas kemampuannya. Kenapa tidak dilakukan? Dan ternyata setelah di akhirat Allah kalau mau keluar dari neraka, Allah membebani dengan sesuatu yang mustahil itulah, karena sangat besar, sangat berat untuk dipenuhi oleh manusia, mustahil untuk dipenuhi. Ya, artinya ini kan menunjukkan juga penyesalannya nanti akan seperti ini. Di heureyan anggaplah ku Allah teh yang keluar jadi di neraka, yang keluarnya sok bisa tuh dia nyeri gitu-gitu atuh. Boleh, bisa keluar dari neraka, tapi nih syaratnya eta